وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, kecelakaan yang besarlah bagimu, pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar. Ketika orang-orang yang bermanfaat ilmunya mendengar ucapan ahli dunia itu, maka mereka menjawabnya, celaka kalian, balasan Allah kepada hamba-hambanya yang mukmin lagi soleh di negeri akhirat lebih baik daripada apa yang kamu lihat sekarang. Rasulullah SAW bersabda, yaqulullahu ta'ala, a'dadtul ibadi solihina ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala hadara ala qalbin basyarin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku telah menyediakan bagi hamba-hambaku yang saleh pahala yang belum pernah dilihat oleh mata dan belum pernah didengar oleh telinga serta belum pernah terdelik di dalam hati seorang manusia pun. Hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Katsir. As-Sadi mengatakan bahwa tiada seorang pun yang memperoleh surga kecuali hanyalah orang-orang yang sabar. Seakan-akan kalimat ini merupakan kelanjutan dari apa yang dikatakan oleh orang-orang yang dianugerahi ilmu. Ibnu Jarir mengatakan bahwa kalimat seperti itu tidaklah dikatakan kecuali hanyalah oleh orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang tidak menginginkan duniawi dan hanya berharap kepada pahala Allah di negeri akhirat. Tawil ini berarti bahwa seakan-akan kalimat ini terpisah dari ucapan orang-orang yang dianugerahi ilmu dan menjadikannya sebagai kalamullah serta pemberitaan darinya tentang hal tersebut. Fahasabana bihi wa bidarihil arda fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillah wa ma kana minal tasirin. Maka kami benamkanlah Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah, dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Setelah menceritakan keangkuhan Qarun dengan perhiasan yang dikenakannya dan bangga dirinya terhadap kaumnya serta sikapnya yang kelewat batas terhadap mereka, maka Allah menyebutkan bahwa sesudah itu dia membenamkan Qarun berikut rumahnya ke dalam bumi. Tatkala seorang lelaki sedang menyeret kainnya dengan penuh kesombongan, tiba-tiba ia dibenamkan ke dalam bumi, maka dia terus amblas ke dalam bumi sampai hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Harta benda yang mereka kumpulkan itu, juga pelayan-pelayannya serta para pembantunya, tidak dapat memberi pertolongan kepadanya, tidak dapat pula membelanya dari siksa dan azab Allah serta pembalasannya. Qarun pun tidak dapat membela dirinya sendiri, serta tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya. Wa asbahal ladina tamannau makanahu bil amsi yaquluna wa ka'anna Allah yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru laula amanallahu alaina law sababina wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Dan jadilah orang-orang yang beriman mencita-citakan kedudukan Qarun itu berkata, aduhai benarlah Allah melampangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya dan menyempitkannya. Kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita, benar-benar dia telah membenamkan kita pula. Aduhai benarlah tidak beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Harta benda itu bukanlah merupakan pertanda bahwa Allah ridho kepada pemiliknya, karena sungguhnya Allah memberi dan mencegah, menyempitkan dan melapangkan dan merendahkan serta meninggikan. Apa yang ditetapkannya hanyalah mengandung hikmah yang sempurna dan hujah yang kuat. Innallaha qasama bainakum ahlaqakum kama qasama arzaqakum wa innallaha yu'til mala may yuhibbu wa ma la yuhibbu wa la yu'til iman illa may yuhibbu. Sungguhnya Allah membagi akhlak di antara kalian sebagaimana Dia membagi rezeki buat kalian, dan sungguhnya Allah memberi harta kepada orang yang Dia cintai, juga orang yang tidak dicintainya, tetapi Dia tidak memberi iman kecuali hanya kepada orang yang Dia sukai saja. Hadis marfu dari Ibnu Mas'ud, diriwayatkan Ibnu Katsir. Seandainya tidak ada belas kasihan Allah dan kebaikannya kepada kita, tentulah Dia membenamkan kita ke dalam bumi sebagaimana Qarun dibenamkan, sebab kami pernah mengharapkan hal yang semisal dengan Qarun. Tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna ulwan fil ardh wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu
Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi, dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Allah menyebutkan bahwa negeri akhirat berikut kenikmatannya yang kekal, tidak berubah dan tidak lenyap, hanyalah diperuntukkan bagi hamba-hambanya yang beriman lagi rendah diri, yaitu mereka yang tidak bersikap angkuh di muka bumi terhadap makhluk Allah yang lain, tidak besar diri, tidak berlaku sewenang-wenang terhadap mereka, dan tidak menimbulkan kerusakan di kalangan mereka. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ikrimah bahwa makna al-uluwu ialah menyombongkan diri. Menurut Sa'id ibnu Zubair, al-uluwu artinya sewenang-wenang. Sufyan ibnu Sa'id Asy-Syauri telah meriwayatkan dari Mansur dari Muslim al-Batin bahwa mana yang dimaksud ialah menyombongkan diri tanpa alasan yang dibenarkan dan membuat kerusakan serta mengambil harta tanpa alasan yang dibenarkan dari tangan orang lain. Man jaa bil hasanati falahu khairum minha wa man jaa bisyai'ati fala yujzal ladina amilu syai'at illa ma kanu ya'malun. Barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, maka baginya pahala yang lebih baik daripada kebaikannya itu, dan barang siapa yang datang dengan membawa kejahatan, maka tidaklah diberi pembalasan kepada orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu, melainkan seimbang dengan apa yang dahulu mereka kerjakan. Rasulullah SAW bersabda, "Balighu anni walau ayatan," sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.